Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali bisnis Anda kembali hadir menemani Anda. Dan tentunya dalam setiap program bisnis Anda kita akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu para pelaku UMKM. Dan kali ini tentunya saya Della Visa ditemani oleh narasumber hebat kita, seorang wonder woman tentunya luar biasa, yaitu adalah Ibu Lina Herlina. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Lina ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siapkah hari ini untuk bisa berbagi kepada para pemirsa BRTV? Siap. Udah siap. Insya Allah siap ya? Insya Allah. Oke, sebelum kita akan melangkah lebih jauh, Bu Lina, boleh dong Bu Lina sedikit memperkenalkan diri, say hello kepada para pemirsa BRTV, silakan. Nama saya Lina Herlina. Sebenarnya sih basic saya background saya tuh kesehatan ya. Saya juga masih kerja, terus sebagai ibu rumah tangga juga. Jadi pulang kerja jualan gitu. Dulunya sih saya jualannya lebih ke kue basah, cuma saya berpikir bagaimana jualan saya itu bisa tahan lama gitu. Karena kalau kue basah itu kan tahannya enggak sampai 1 minggu. Ya udah, Bismillah saya keripik. Akhirnya saya ngambil keripik dan ngambillah keripik pisang. Luar biasa ya. Baik pemirsa, kita akan sama-sama berbincang nih dengan Ibu Lina tentunya tentang usaha yang digeluti sekarang gitu ya. Itu adalah seperti yang ada di depan saya ini adalah Raja Cau dengan capik ya. Capik. Kalau capik ini apa Bu? Cau di keripik. Oh, cau di keripik. Iya. Luar biasa. Ini kalau saya boleh tebak ini orang Sunda banget, orang Sunda pisan Sunda. Gitu ya Bu Lina ya. Iya, seorang Sunda. Luar biasa. Nah, kalau boleh kita tahu nih, boleh dong berbagi kepada pemirsa sebenarnya apa sih yang bikin Bu Lina ini terketuk hatinya untuk mendirikan sebuah usaha yang namanya Raja Cau ini? Kalau dari nama Raja Cau, kalau Cau itu enggak cuma dari nama pisang sebagai bahasa Sunda ya, tapi Cau itu saya diambil juga dari cari uang. Kalau rajanya itu, kalau raja itu kan raja itu bisa memimpin, bisa unggul. Jadi filosofinya Raja Cau itu raja dalam mencari uang bisa juga, dan identitas saya sebagai orang Sunda gitu. Caunya itu ya, makanya iya, caunya banyak arti. Bahasa sama dari singkatan cari uang. Cari uang, luar biasa. Raja Cau, raja cari uang, luar biasa. Amin. Doa juga ya buat Bu Lina, doa. insya Allah bisa menjadi raja. Amin. Dalam mencari uang, luar biasa ya. Nah, kalau tadi sempat di-spill sedikit nih sama Bu Lina, sebelum memulai usaha keripik pisang ini, Bu Lina juga pernah bisnis kue basah. Iya. Nah, kenapa nggak diteruskan dari kue basah terus tiba-tiba langsung ke memantapkan diri untuk bisnis Raja Cau ini? Iya, karena kan kue basah itu tahannya juga nggak lama ya. Sementara saya juga harus membagi waktu ngurus anak, harus kerja juga. Bagaimana usaha saya tetap jalan. Kalau misalnya nggak habis, itu tuh harus bisa tahan berapa lama. Dan saya harus bisa membagi waktu kapan saya harus produksi, kapan harus pemasaran, benar-benar membagi waktu. Dan saya rasa keripik yang tahan lama gitu. Dan keripik pisang kan keripik tuh banyak ya, keripik itu banyak. Terus saya berpikir ke pisang gitu. Dan pisang itu kalau misalnya yang asin, yang manis itu udah banyak. Saya coba untuk gimana kalau saya dengan rasa yang seperti rasa coklat, rasa keju gitu. Saya nyoba dulu, awalnya saya nyoba dulu gimana kalau rasa ini bertahan lama apa enggak gitu. Sementara kan ini lumer ya, jadi basah bertahan lama apa enggak. Saya coba bikin, saya simpen berapa bulan, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Berarti untuk bisa menjadi seperti ini itu ada proses yang lumayan panjang Bu Lina, ada ya? prosesnya. Luar biasa. Baik. Bahkan saya ini selalu salut dengan para ibu-ibu, para UMKM yang membuka usaha pemirsa ya. Jadi mereka memang di tengah kesibukannya menjadi ibu rumah tangga juga. Ibu Lina masih kerja Bu ya? Iya, masih bekerja, terus dengan hiruk pikuk anak dan juga suami pastinya ya. Iya. Tapi tetap mau menggunakan waktu luangnya untuk bisa membuka usaha begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu, kalau misalkan boleh berbagi kepada pemirsa? Tentunya kalau menjadi karyawan sudah ada Bu ya, sudah ada penghasilan dari sana. Iya.
Terus kalau misalkan menjadi istri, Ada suami. sudah ada suami tentunya ya. Terus kenapa ini masih mau ada usaha lagi tuh kenapa Bu Lina? Karena kalau jadi karyawan itu nggak selamanya kita bisa. Perusahaan itu akan membutuhkan tenaga kita, membutuhkan kita saat kita punya tenaga. Suatu saat kita tua, suatu saat kita nggak punya tenaga untuk itu. Suatu saat kapasitas kita, cara berpikir kita tuh akan ada batasnya. Tapi kalau kita memulai usaha, sekecil apapun usaha kita adalah ownernya. Dan kalau kita memulai saat kita kerja, nanti kalau kita udah pensiun dari kerjaan, kita udah jalan usahanya. Begitu. Luar biasa. Dan buat saya dimanapun itu adalah target market kita. Saya di tempat kerja saya bisa mencari target market, semua saya anggap semua itu adalah pelanggan saya gitu. Luar biasa. Terus kenapa nggak keripik lain Bu Lina? Kenapa yang menjadi sekarang itu adalah keripik pisang? Keripik pisang. Kalau dulu belum banyak ya, belum banyak, saya nyarinya peluang yang belum terlalu banyak. Kalau misalnya dulu saya pernah keripik yang lain ya, bukan keripik pisang, tapi itu udah banyak. Coba saya cari yang belum banyak. Ya baik Bu Lina, di sini di depan kita nih sudah ada keripik pisang. Nah ini merupakan keripik pisang sajakah yang Bu Lina produksi ataukah mungkin ada keripik-keripik lainnya Bu Lina? Selain keripik pisang, saya juga produksi keripik bawang. Cuma kalau keripik bawang nggak terlalu kayak keripik pisang, jadi lebih ke pesanan baru gitu. Oh, sesuai pesanan aja ya? Iya. Oh baik. Nah untuk bisa menjadikan keripik pisang sebagai Raja Chow ini kan pastinya sudah melalui banyak sekali penelitian, riset-riset begitu ya Bu Lina ya. Nah sebenarnya apa sih membedakan keripik pisang Raja Chow ini dengan keripik-keripik pisang lainnya? Keripik pisang Raja Chow itu kan lumer, terus rasanya juga pasti beda. Kalau orang biasanya lebih ke yang dark ya, yang coklatnya. Kalau saya enggak, karena itu kalau menurut saya lebih ke rasanya juga enggak terlalu coklat banget. Jadi tetap ada rasa manisnya, tetap ada rasa pisangnya, enggak menghilangkan rasa pisangnya. Oke. Nah ini untuk variannya, kalau di sini coklat Bu Lina ya? Iya. Adakah varian lain mungkin? Ada, variannya ada cheese meal. Kalau cheese meal itu saya tambahin keju taburan keju. Ya. Ada strawberry sprinkle sama tiramisu. Kalau untuk dari favoritnya para customernya, bestsellernya? Bestsellernya biasanya ini, capik. Yang ini yang coklat? Iya, bestsellernya. Oh oke, ini bestseller pemirsa, yaitu rasa coklat. Coklat lumer. Iya. Oke, luar biasa. Ini kemasannya cantik banget ya. Ini kalau saya lihat aja nih rasanya kayak pengen langsung beli gitu ya. Saking cantiknya sekali kemasannya, Masya Allah. Nah kalau untuk penjualannya sendiri nih, tadi yang best seller adalah coklat ya. Oke, nah kalau untuk produksinya sendiri, apakah produksi sendiri atau bagaimana ini Bu Lina? Produksi sendiri dibantu suami, dibantu adik, keluarga lah. Keluarga aja. Produksinya di mana? Di rumah atau mungkin ada workshop sendiri? Di rumah. Di rumah ya? Iya, di rumah. Oke, berarti ini diolah sendiri di rumah bersama suami. Suami dan juga sama ada juga adik. Ada adik yang mau bantu, luar biasa. Ini akan menjadi bisnis keluarga, insya Allah. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Nah kalau untuk produksinya susah nggak sih ini Bu Lina? Lumayan karena banyak tahapnya. Kan digoreng dulu, nanti setelah digoreng kita juga harus dicampurin dengan coklat. Gitu. Terus kan untuk gimana biar tetap kriuk juga kan, walaupun lumer tapi tetap kriuk, lumayan susah juga sih. Nah itu prosesnya kira-kira memakan waktu berapa lama? Lumayan kalau misalnya buat campur ke coklatnya mah sebentar. Cuma kan ya gorengnya lumayan sehari. Sehari. Tapi sehari itu misalnya dapat 10 kilo atau 20 kilo gitu. Kalau begini ini digorengnya itu sekali atau mungkin ada proses penggorengan berikutnya? Kalau saya sekali. Sekali saja? Iya, sekali. Terus setelah itu baru dicampur sama? Pengeringan dulu. Oh, pengeringan dulu. Setelah itu dicampur dengan coklat. Dengan coklatnya. Ini coklatnya bubuk begitu ya? Bukan, tapi coklat batang. Oh, coklat batang? Iya. Oke. Karena ini lumer, jadi coklat batang dilelehin, dicampur sama, saya tambahin gula sedikit. Karena kalau coklat kan pahit ya, tambahin gula sedikit. Ampun, ini saya dengernya aja, terus ngelihatnya aja, ini kayaknya langsung kayak pengen beli, pengen nyoba gitu. Oke,
Baik Bu Lina, untuk proses sendiri itu tadi lumayan memakan waktu lama begitu kan ya. Nah untuk bahan-bahannya sendiri, bahan-bahannya ini kan keripik pisang dan sebenarnya kalau kita juga perlu tahu bahwa sebenarnya daerah penghasil keripik, penghasil buah pisang terbesar itu adalah Kota Lampung justru sebenarnya. Tapi kalau di daerah Jawa Barat ini sebenarnya susah nggak sih? Enggak juga. Bekasi. Enggak juga. Ya? Biasanya saya pakai keripik, pakai pisang yang dikirimnya dari daerah Jawa Barat. Okay. Karena kan saya nanya juga di tempat penjualan pisangnya ya. Biasanya yang dari Jawa Barat karena emang beda, kalau yang dari Lampung beda, lebih besar. Oh, memang untuk beda ya. Untuk pisangnya. Dari pisangnya memang yang dari hasil-hasil Jawa Barat. Jawa Barat ya. Gitu. Dan tentunya dengan nama khas Sundanya, khas Sundanya Raja Cao. Raja Cao. Oke Bu Lina, tentunya masih banyak sekali yang ingin kita share kepada pemirsa BRTV pastinya ya. Ya pemirsa, masih bersama kita tentu saja, namun sebelum kita membahas lebih banyak lagi, kita akan jeda dulu setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda bersama saya Della Visa dan tentunya dengan narasumber spesial kita di episode kali ini yaitu bersama Ibu Lina Herlida, yaitu pemilik usaha dari Raja Pisang Cao. Seperti ini, luar biasa, lucu sekali ya, saya suka sama kemasannya. Dan pasti kemasan, kalau udah kemasannya bagus begini pasti tentunya rasanya enak sekali ya. Dan bagi pemirsa, bagi Anda yang ingin kepo banget nih tentang Raja Cao atau mau beli nih Raja Cao-nya, pemirsa juga bisa langsung ke media sosialnya di Raja Cao 23 atau Lina Herlina, dan juga bisa di FB-nya di Lina Herlina, atau bisa juga ya telepon Bu Lina ya? Iya bisa. Ke 0858 900 72265. Dan Raja Cao ini berlokasi di Satria Indah Residen 2 Blok I nomor 32 Satri Mekar, Tambun Utara, Bekasi. Ya, Bu Lina, kita akan membahas lebih banyak nih tentang Raja Cao. Nah, untuk Raja Cao ini sendiri sebenarnya dengan kemasan seperti ini tentunya akan tahan lama ya Bu Lina ya. Nah, untuk tahan lamanya sendiri berapa lama Bu Lina? Tahannya 6 bulan. 6 bulan? Iya. Jadi lumayan aman ya Bu Lina ya. Iya. Oke, nah untuk harganya sendiri berapa ini? Saya untuk RCR-nya ini harganya 10.000 per kemasan. Per kemasan ya. 10.000. Nah mungkin kan kalau pemirsa ngelihat, kemasannya cakep banget gitu kan, kayak di supermarket gitu ya. Itu apa namanya, harganya mahal gitu ya. Padahal lumayan terjangkau juga lumayan ya, 10.000. Dan ini beratnya berapa Bu Lina? Beratnya di sini 100 gram. 100 gram. Jadi memang lumayan banyak ya pemirsa, dengan harga 10.000. Dengan berat 100 gram ini merupakan harga yang menurut saya ini terjangkau banget gitu kan. Nah kalau untuk penjualannya sendiri sudah kemana aja Bu Lina? Penjualannya sudah ngirim ke daerah Jawa, sudah ke daerah Banten, sudah. Dengan penjualannya lewat apa? Lewat reseller sama marketplace ada juga, sama media sosial juga. Oke, dan lebih banyak itu di mana biasanya? Lebih banyak dari reseller. Oh, lebih banyak dari reseller. Resellernya biasanya saya kan tetangga sama di tempat kerja. Oke, berarti membuka kesempatan buat pemirsa BRTV juga bisa? Bisa, untuk siapa daftar aja reseller? bisa, iya. Nah, kalau untuk daftarnya sendiri seperti apa, Bu? Nggak banyak persyaratan, cuma minimal pembelian tuh 10 pouch udah bisa jadi reseller. Awalnya? Awalnya, iya. Lalu untuk setelahnya seperti apa? Setelahnya bisa, nggak harus banyak, 5 bisa. Oh, baik. Jadi pertama order dulu 10 piece. Ya, 10 piece. Kemudian sudah terdaftar sebagai reseller. Sebagai reseller. Iya. Oke. Nah, kalau untuk daftarnya sendiri bisa lewat mana, Bu? Bisa lewat IG Raja Cao 23 atau Facebook Lina Herlina, atau langsung ke nomor WA. Bisa ke WA yang nomor ke WA tadi ya? Yang nomor tadi ya. Oke. Nah, kalau untuk bisnis Raja Cao ini sebenarnya dari semenjak kapan sih? Kalau dulu namanya Dapur Mama Hafiz. Dapur Mama Hafiz dulu, iya. Terus saya berpikir kalau Dapur Mama Hafiz hanya kayak lebih ke pribadi aja. Betul. Terus biar lebih luas, saya pakai Raja Cao gitu. Dengan mengandung filosofi seperti tadi. Oke,
Oke, nah pastinya kan kalau kita lihat nih pemirsa BRTV, Ibu Lina ini dari pertama membuat nama pribadi dari dapur Mama Hafiz, kemudian berubah jadi Raja Chow. Ini kan pasti ada masukan-masukan tersendiri. Apakah mungkin Bu Lina juga belajar bisnis mungkin atau otodidak aja? Belajar ikut-ikutan di pelatihan UMKM. Ikut pelatihan UMKM, iya kan. Dari UMKM suka ada pelatihan dari Dinas apa gitu. Saya ikut-ikutan. Nah, luar biasa. Emang haruskah untuk mengikuti seperti itu menurut Bu Lina? Mungkin bisa kasih masukan kepada Kalau menurut saya sih harus. Karena kita banyak belajar, setiap event itu, setiap pelatihan itu pasti ada pelajaran yang kita dapat. Luar biasa ya. Jadi pasti akan ada ilmu-ilmu juga yang didapat. Ada ilmu yang kita dapat. Sekecil apapun itu, ilmu yang kita dapat akan berpengaruh sama bisnis kita. Dan banyak relasi, banyak masukan, saling berbagi dan saling support itu. Luar biasa, banyak relasi, banyak masukan, dan tentunya bisa saling support sesama UMKM, sesama pembisnis. Sesama pembisnis, luar biasa ya. Berarti kalau misalkan pemirsa BRTV mau bergabung menjadi reseller, nanti bisa juga dong diajarkan berjualannya oleh Bu Lina? Diajarkan, biasanya resellernya saya ajarkan. Oke, luar biasa ya. Ya, kalau untuk usahanya Raja Chow ini sendiri dari kapan? Kalau Raja Chow itu saya dari Maret, nama Raja Chow. Raja Chow bulan Maret 2023 ya. Oh, berarti memang baru ya. Sebelumnya dengan nama Dapur Mama Hafiz. Oke. Nah, ini kalau kemasannya bagus begini berarti bisa jadi hampers juga ya Bu Lina ya? Bisa, sangat bisa. Bisa jadi oleh-oleh? Bisa jadi oleh-oleh. Bisa kalau buat hampers bisa juga request buat dibungkusin lebih bagusnya. Iya, berarti ada kemasan lagi kalau untuk hampersnya? Lebih bagus lagi? Kemas ulang palingan. Maksudnya dikemas ulang lebih dihias aja gitu. Oh, oke, luar biasa. Jadi pemirsa kalau mau bingung nih kalau misalkan Jawa Barat, abis dari Bekasi gitu kan ya, bingung ya mau bawa apa ke kampung gitu mungkin ya. Nah, ini bisa jadi rekomendasi pemirsa BRTV untuk dijadikan oleh-oleh saudara-saudara yang ada di kampung gitu. Tentunya dengan kemasan yang cantik begini, pasti saudara-saudara di kampung juga pasti senang banget gitu ya. Ya Bu Lina, ini adalah informasi yang luar biasa sekali. Saya pun senang sekali ya untuk berbagi dan curhat dengan Ibu Lina. Nah, kalau untuk produksinya sendiri, apakah ini ada workshopnya ataukah hanya di rumah saja? Kalau produksinya di rumah saja. Oke, untuk alamatnya tadi mungkin bisa juga ya langsung datang. Langsung datang. Pemirsa BRTV yang mau jadi reseller di Satria Indah Residen 2, Blok I nomor 32, Satria Mekar, Tambun Utara. Atau mungkin mau daftar reseller, mau telepon dulu bisa juga ya di 0858 900 72265 dan juga di media sosialnya Raja Chow 23 di Instagramnya, kemudian di FB-nya ada Lina Herlina. Boleh dikepoin ya, dikepo-kepoin yang mau jadi reseller ataupun mau beli untuk kebutuhan oleh-oleh ataupun mau sekedar cemil-cemil hari-hari gitu kan ya. Enak banget loh ini ya pemirsa, boleh langsung dikepoin aja nomornya, Instagramnya dan juga FB-nya. Atau bisa kalau mungkin yang daerah-daerah Tambun bisa langsung datang ke lokasi Ibu Lina. Nah, untuk karyawan sendiri Bu Lina mungkin punya karyawan kah untuk produksinya? Karyawan belum ada saat ini. Jadi keluarga aja. Ya tadi suami dibantu suami sama adik. Sama adik seperti itu ya. Oke. Ya, untuk coklat ini sendiri kira-kira dalam sebulan menghabiskan berapa banyak Bu Lina? Sebetulnya ada juga kemasan lain yang saya titip di agen ya. 100 lebih. Dalam sebulan? Iya, 100 lebih. 200-an sama kalau yang dititip di agen. Kalau di agen itu sebulannya kadang 50 lebih gitu. Kalau yang di agen lebih gede kemasannya. Yang di agen beda kemasannya? Beda kemasannya. Oh gitu. Itu sudah termasuk dengan yang reseller kah? Udah. Sudah, lumayan ya kalau misalnya sebulan 100 piece. Iya. Nah, untuk kesulitannya ada kasih Bu Lina untuk bisa memasarkan ini? Kesulitannya atau mungkin selama ini merasa alhamdulillah gampang-gampang saja? Alhamdulillah selama ini
karena feedback dari customer juga enak rasanya, jadi alhamdulillah. 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 Oke, nah untuk komen-komennya sendiri ini, adakah komen-komen menarik gitu mungkin dari para customernya Bu Lina yang selama ini mencoba Raja Chow? Alhamdulillah sejauh ini masih bagus dan banyak yang repeat order. Banyak yang repeat order? Iya. Luar biasa. Banyak yang repeat order. Nah itu banyak kan dari tetangga atau mungkin ada juga yang dari daerah lain mungkin untuk reseller? Dari tetangga ada, dari kebanyakan sih dari daerah lain ya, yang saya ketemunya di tempat kerja. Oh, ketemu di tempat kerja juga. Berarti teman-teman kerja juga? Teman-teman kerja sama tetangga. Oh, luar biasa. Oke. Untuk ininya sendiri, kalau untuk di Instagram dan juga FB-nya mungkin ada apa namanya, penjualan dari sana kah? Ada juga. Ada juga iya. Ya. Oke, tapi mungkin lebih banyak di tetangga, ya para reseller yang dari tetangga sama di tempat kerja. Oke, luar biasa. Ya baik pemirsa, bagi Anda yang ingin mendaftar reseller ataupun sekedar untuk mencicipi Raja Chow ini, yang saya yakin pasti ini rasanya enak banget. Nanti di segmen 3 kita akan coba Bu Lina ya. Aduh ini saya udah gak sabar nih. Kita akan coba dan kita akan sama-sama cicipi bagaimana sih rasanya Raja Chow ini. Dan seperti apakah hanya kemasannya saja, tapi isinya tentu saja tunggu ya. Setelah segmen 3 ini kita akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan program bisnis Anda, dan tentunya bersama saya Della Visa dan narasumber kita di episode kali ini yaitu Ibu Lina Herlina, yaitu beliau merupakan seorang business owner dari Raja Chow seperti yang ada di depan kita ini ya. Ya baik pemirsa, kita tentunya tidak hanya membahas tentang produknya saja, tapi ini adalah segmen khusus bagi para pemirsa yang ingin sekali belajar tentang bisnis atau masih bingung ya bagaimana caranya memulai bisnis seperti Ibu Lina Herlina ini. Nah untuk itu langsung saja kita dengarkan untuk background dari Bu Lina sendiri gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita mau tahu dulu nih, untuk Raja Chow ini sebenarnya sudah punya izin kah atau belum? Sudah punya. Sudah punya ya. Oke, nah sebenarnya apa sih, boleh dikasih tahu ke pemirsa perbedaannya? Kenapa seorang business owner seperti Ibu Lina ini mau bersusah payah untuk mendaftarkan produknya gitu? Sebenarnya apa sih Bu perbedaannya ketika seseorang punya usaha yang punya izin dan yang tidak punya izin? Karena kalau yang punya izin itu kan sudah pasti bahan-bahannya aman gitu. Karena saya memikirkan kesehatan juga ya. Kesehatan, nggak cuma memikirkan saya harus dapat duit, enggak. Tapi kesehatan itu lebih penting untuk semua orang ya. Jadi saya pengen manjang gitu. Saya usahanya pengen manjang, jadi saya lebih mikir ke kesehatan. Nggak cuma saya gitu. Kan saya juga, keluarga juga kan mengkonsumsi. Pasti harus sehat juga dan mikirin kesehatan orang lain juga. Tentunya harus aman. Oke, dengan caranya bisa dipercaya oleh para customer, yaitu dengan cara produk ini harus aman gitu, harus aman, harus harus sehat juga seperti itu. Makanya harus gimana caranya bisa dipercaya, yaitu dengan didaftarkannya ke pemerintah. Ya, ini juga sudah ada label halalnya gitu ya, dan ini asli pemirsa ya, ini sudah ada label halalnya, asli terdaftar sebagai produk yang halal seperti itu ya. Nah sulit nggak sih Bu Lina untuk bisa mendaftarkan produk kita ke pemerintah, perizinan pemerintah? Enggak, karena sekarang lewat aplikasi. Lewat aplikasi? Iya, lewat aplikasi kita bisa daftar sendiri. Untuk awalnya kan kita perizinan berusaha, kalau ada perizinan berusaha, ada aplikasinya, kita bisa daftar sendiri. Oke, nah itu berarti dari rumah? Dari rumah, dari website ya. Oke, berarti nggak perlu capek-capek datang ke instansi mana, gitu, ke pemerintah gitu. Nanti paling ada kunjungan dari Dinas Kesehatan. Oke. Nah itu untuk dukungan pemerintah sendiri mengenai perizinan seperti ini seperti apa sih? Sangat mendukung. Kan ada pelatihan untuk SPPIRT ya. Jadi nanti dapat sertifikat, di sana diajarkan bagaimana cara mengolah makanan yang baik, yang bergizi. Terus nanti kalau misalnya
itu nanti ada dari dinas pemerintah itu diperiksa ke rumah, ke tempat produksi diperiksa bagaimana produksinya, bahan-bahannya gitu. Nanti kalau misalnya sudah sesuai standar, baru di ACC untuk izinnya. Oke, nah itu awalnya bagaimana Bu? Yang daftar di website Adika atau mungkin ada jalur lain untuk bisa diverifikasi? Oh iya, karena ada ini kan ada UMKM ya, ada forumnya, jadi nanti ada informasi dari sana, terus ada pelatihan juga. Ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Oke, untuk pelatihannya itu bagaimana Bu? Pelatihannya kalau kemarin saya ikut 2 hari, jadi tentang bagaimana pengolahan. Terus bahan-bahannya, apa yang aman untuk ditambahkan ke makanan. Oke, nah berarti kalau pemirsa BRTV juga mau ikut pelatihan UMKM seperti Bu Lina ini seperti apa sih Bu? Biasanya ikut forum UMKM dulu. Biasanya kan ada setiap kecamatan. Oh, setiap kecamatan ada? Setiap kecamatan ada. Berarti harusnya pemirsa bisa lebih aktif bertanya gitu, mungkin ke Pak RT-nya mungkin ya? Biasanya, iya boleh ke Pak RT-nya juga. Untuk forum-forum UMKM-nya begitu. Nanti bisa diarahkan untuk mengikuti pelatihan dari UMKM. Oke. Nah, untuk kesulitannya, suka dukanya dalam menjalankan usaha Raja Cau ini adakah Bu Lina? Lebih ke waktu. Karena saya kan gimana ngurus rumah, gimana harus bisnis tetap jalan dan kerjaan juga harus tetap saya jalani. Nah, itu gimana sih Bu tipsnya nih? Kalau saya kan kerjanya waktunya fleksibel ya. Kadang ada masuk siang, masuk malam, masuk pagi. Di saat masuk siang, jadi sebelum kerja saya harus produksi gitu. Kalau misalnya masuk malam berarti juga sebelum masuk malam saya produksi gitu. Kalau buat masarin kan sekarang gampang ya, ada handphone gitu. Jadi saat kerja pun saya bisa memasarkan gitu. Oke, berarti dengan waktu kerja yang fleksibel, diselingi dengan usaha. Dan insya Allah akan menjadi raja cari uang tadi ya. Masya Allah, ini kreatif banget namanya Raja Cau. Selain caunya adalah nama artinya pisang dari bahasa Sunda, tapi juga sebuah doa yaitu sebagai Raja Cari Uang. Masya Allah, ini di tangan saya tentu saja sudah ada produk dari Bu Lina, Raja Cau, pemirsa. Dan saya sudah siap, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sudah tidak sabar ini pengen membuka kemasannya. Isinya seperti apa? Oke, boleh Bu Lina saya coba Bu ya? Oke, terima kasih Bu Lina. Kita coba pemirsa. Nah, ini dari coklat batang ya Bu Lina ya? Iya, coklat batang. Oke, jadi dia dalamnya lumer seperti ini pemirsa, ada coklat lumernya. Saya coba ya. Ini nyoklat banget tapi tetap rasa pisangnya nggak berubah. Iya. Gitu. Dan tadi saya sempat ngobrol sendiri sama Bu Lina, katanya ada customernya bilang katanya kalau dimasukin kulkas lebih enak lagi. Iya. Nanti pemirsa bisa dicoba ya. Order Raja Cau dengan capik coklat ini terus disimpan di kulkas, katanya lebih enak. Tadi dengan varian apa aja Bu selain ada coklat? Ada tiramisu, strawberry sprinkle, cheese meal, manis original sama asin original. Tapi bestsellernya yang coklat. Yang bestsellernya yang coklat. Ini yang dibawa oleh Bu Lina, yang bestsellernya pemirsa yang coklat. Enak ya? Enak banget Bu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau misalkan kemasan bagus kayak gini, isinya gimana gitu kan? Apa jangan-jangan cuma kemasan yang bagus? Ternyata enggak pemirsa. Ternyata setelah saya coba, tidak hanya kemasannya doang yang bagus, tapi dalamnya juga Masya Allah. Ini enak banget, coklatnya lumer, rasa pisangnya berasa banget ya. Nggak ada campuran apa-apanya, jadi makanya pisangnya kuat di sini. Jadi ada perpaduan pisangnya, tetap kuat, dan juga ada rasa-rasa dari coklatnya, dan juga ada juga rasa-rasa yang lain juga ya. Oke, enak banget ini Bu Lina. Ini lumayan aman kan ya kalau untuk anak-anak? Untuk kebanyakan anak, karena anak suka coklat kan. Justru anak-anak yang suka makan Iya, suka makan coklat. Luar biasa. Enak banget Bu Lina. Alhamdulillah. Oke, nah tadi sudah disampaikan suka dukanya gitu kan ya untuk bisa menjalankan usaha dari Raja Cau ini. Nah sebenarnya kalau dari rekan-rekan deket mungkin adakah misalkan
hujatan, ih ngapain sih bisnis gitu kan ya. Adakah sih seperti itu Bu Lina? Banyak banget. Banyak banget? Banyak banget. Kenapa harus usaha? Udah kerja, usaha, suami kerja. Tapi buat saya itu adalah apa namanya, justru yang menguatkan gitu. Saya akan membuktikan kalau saya kerja, saya juga tetap bisa usaha gitu. Masya Allah ya. Karena memang ngapain gitu ya menghabiskan waktu. Tapi sebenarnya terganggu nggak dengan adanya usaha ini? Enggak. Dengan peran Bu Lina sebagai ibu? Enggak. Sebagai... Malah saya enjoy sih menjalaninya. Lumayan enjoy juga ya? Iya. Luar biasa. Nah untuk reseller-reseller ini nih kalau misalkan mau daftar, adakah tips-tipsnya buat para reseller ini untuk bisa ikut berkembang bersama Bu Lina? Yang penting ada kemauan sih. Semua bisnis itu yang penting kita ada kemauan, ada niat, konsisten. Konsisten, iya. Oke. Nah ini susah nggak sih Bu untuk bisa membuat keripik pisang, terus dimulai dari produksi, kemudian di package secantik ini? Sebenarnya susah nggak sih? Kalau menurut saya sih lumayan ribet juga ya, karena prosesnya panjang. Kalau digoreng harus dikeringin dulu, kalau nggak dikeringin kan takutnya nanti tengik ya, karena ada minyak, jadi dikeringin dulu, nunggu dikeringin juga kan, nunggu dingin dulu karena takut hancur. Setelah itu harus benar-benar udah dikeringin juga udah lama, baru waktunya sih yang lebih lama prosesnya. Iya. Oke. Tapi dibantu oleh apa namanya? Suami. Oleh suami juga ya. Sama adik. Bu Lina, ini saya sambil nyoba nggak apa-apa ya? Boleh, ini enak boleh. banget soalnya. Boleh. Enak banget loh ini. Rasa coklat emang nggak salah jadi best seller karena emang ini enak banget, luar biasa. Nah kalau untuk motivasinya sendiri Bu Lina, untuk motivasi kan pasti ada ya rasa-rasa, ada nggak sih jenuh kayak gitu? Aduh, kayak ini antara mau maju mau enggak kayak gitu tuh, ada nggak sih Bu Lina? Ada, pasti ada. Cuma buat saya harus tetap jalan, saya harus tetap maju. Saya ada kalanya nggak ada orang lain gitu, saya harus bisa sendiri, saya harus maju. Rasa itu pasti ada, pasti. Tapi yang menguatkan ya dari sendiri, karena saya punya Allah gitu aja. Masya Allah, luar biasa. Karena saya punya Allah, untuk itu untuk bisa selalu bermanfaat untuk banyak orang ya. Atau adakah mungkin sosok yang justru ingin sekali Bu Lina perjuangkan, salah satunya melalui bisnis dari Bu Lina ini? Anak sama ibu. Anak sama ibu, kenapa? Pasti mereka berharga sekali di mata Bu Lina ya. Oke. Karena memang pasti dalam setiap bisnis, dalam setiap usaha para business owner itu pasti ada pihak-pihak tentunya yang secara tidak langsung bahkan ya menyemangati, mensupport Bu Lina untuk bisa terus bertahan, untuk bisa bertahan sampai detik ini. Masih harus bekerja dan juga mengembangkan bisnis Raja Chow ini. Pasti kan tentunya ada cita-cita, harapan dan orang-orang di balik Bu Lina yang ingin sekali dipertahankan, dibahagiakan. Nah, seperti apa sih? Saya pengen bahagiakan ibu, bapak saya, sama anak saya. Itu aja. Saya nggak mau ketergantungan aja. Kayak harus bisa untuk sendiri. Oke. Saya harus bisa untuk sendiri. Saya kan dari kecil emang dari SMP tuh saya selalu jauh sama orang tua. Saya SMA, saya pondok, kuliah, saya ngontrak, ngekos ya, beda kabupaten. Setelah kuliah saya punya suami, sempet tinggal di rumah. Dan akhirnya saya ngerantau ke Bekasi, sempet juga saya nganggur, nggak punya kerjaan, punya anak kecil. Punya anak kecil gimana rasanya? Punya anak kecil yang nganggur sebagai ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan. Dan saya dari situ mikir gimana caranya saya punya duit, saya nggak mengandalkan siapapun. Saya harus bisa kapan
kapanpun untuk saya sendiri. Meskipun emang manusia butuh orang lain, tapi saya harus bisa sendiri. Itu aja sih. Dan saya harus bisa membahagiakan orang tua. Keinginan besar saya cuma satu, pengen naikin haji orang tua saya. Masya Allah, luar biasa. Untuk menaikkan haji orang tua Bu Lina ya. Oke, kita doakan bersama pemirsa ya, semoga hajat dari Bu Lina untuk bisa membahagiakan anak, membahagiakan orang tua juga bisa terwujud begitu ya. Amin. Insya Allah ini merupakan Raja Cau, ini merupakan suatu ladang atau jalan Bu Lina untuk bisa mewujudkan harapan dan mimpi-mimpi Bu Lina ya. Amin. Semangat Bu Lina ya. Insyaallah. Oke Bu Lina, kita akan sebentar lagi kita akan mengakhiri obrolan kita. Meskipun sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya gali kepada Bu Lina, tapi apa daya, waktu juga yang memisahkan kita. Nah, sebelum kita closing, Bu Lina, bolehkah menyampaikan motivasi kepada pemirsa? Kita perempuan itu nggak selamanya kita bergantung pada suami. Kalau seorang ibu ya, kita perempuan itu harus bisa. Kita sebagai perempuan itu, sebagai seorang ibu itu harus bisa. Pokoknya intinya itu iman sih yang kuat. Allah, udah itu aja. Istiqomah udah. Nah, hari ini semoga apa yang diberikan, ilmu-ilmu yang Bu Lina sampaikan hari ini dan juga segala macam hal yang Ibu Lina sampaikan di program bisnis Anda ini bisa bermanfaat untuk pemirsa BRTV ya. Amin ya Allah. Saya doakan semoga Bu Lina bisa tetap sehat Bu Lina, Amin ya Allah, untuk BRTV, untuk Mbak Dela dan semuanya juga semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Lina sudah mampir ke sama-sama. BRTV. Baik pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan program bisnis Anda di BRTV dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.